Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kami. Nah, kali ini kami dari kelompok 4 kelas manajemen A Stambuk 2020 Universitas Negeri Medan kembali akan melanjutkan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen agribisnis. Nah, khususnya untuk kali ini kami akan menjelaskan tentang manajemen teknologi dalam agribisnis. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Hendra Saputra SE MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen agribisnis, yang mana dengan bimbingan beliau makalah ini bisa selesai dengan baik. Nah, sebelum memulai jalannya presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Sidik. Yang kedua yaitu ada Andika Ferdiansyah Rahab. Yang ketiga ada Aura Davisama. Yang keempat ada Carol Robeka Bukit. Yang kelima ada Cindy Wulandari. Dan yang keenam ada Devi Yulia. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan materi tentang manajemen teknologi agribisnis. Latar belakang penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Manajemen teknologi pertanian agribisnis merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu rekayasa atau teknik, ilmu pengetahuan dan manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional. Indonesia memiliki keunggulan komparatif seperti sumber daya alam yang melimpah, jumlah tenaga kerja yang besar, dan pasar yang besar. Ruang lingkup manajemen teknologi agribisnis. Manajemen teknologi adalah ilmu yang menjembatani antara kajian manajemen, rekayasa atau teknik, dan ilmu pengetahuan atau sciences. Manajemen teknologi merupakan pengerahan atau deployment upaya atau sumber daya secara efektif atau multidisiplin dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi kemampuan teknologi untuk pencapaian tujuan strategi dan operasional organisasi. Jika dilihat dari segi tingkatan ukuran organisasinya, ada 3 macam tingkatan, yaitu yang pertama tingkat makro, yang kedua tingkat meso, dan yang ketiga tingkat mikro. Kemudian terdapat 2 kategori umum mengenai teknologi, yaitu yang pertama teknologi keras yang diwakili oleh ilmu pengetahuan alam, rekayasa, dan matematik. Dan yang kedua teknologi lunak yang diwakili oleh proses bisnis atau agribisnis yang diperlukan untuk menerjemahkan ide dan konsep menjadi produk-produk yang layak jual. Nah, di sini ada manajemen teknologi dalam agribisnis. Manajemen teknologi adalah disiplin ilmu dan manajemen untuk perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi, kemampuan untuk membentuk dan mencapai tujuan strategis dan operasional organisasi. Nah, ada juga karakteristik teknologi, yaitu sebelum mengembangkan agroindustri, pemilihan jenis agroindustri merupakan keputusan yang paling menentukan keberhasilan dan keberlanjutan agroindustri yang akan dikembangkan. Pilihan tersebut ditentukan oleh kemungkinan yang akan terjadi pada 3 komponen dasar agroindustri, yaitu pengadaan bahan baku, pengelolaan, dan pemasaran. Nah, ada karakteristik agroindustri yang menonjol sebenarnya adalah adanya ketergantungan antar elemen-elemen agroindustri, yaitu pengadaan bahan baku, pengelolaan, dan pemasaran produk. Agroindustri harus dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari 4 keterkaitan sebagai berikut. Yang pertama, keterkaitan mata rantai produksi adalah keterkaitan antara tahapan-tahapan operasional mulai dari arus bahan baku pertanian sampai ke processing dan kemudian ke konsumen. Kedua, keterkaitan kebijaksanaan makro-mikro adalah keterkaitan berupa pengaruh kebijakan makro pemerintah terhadap kinerja agroindustri. Yang ketiga,
keterkaitan kelembagaan adalah hubungan antar berbagai jenis organisasi yang beroperasi dan berinteraksi dengan mata rantai produksi agroindustri. Keempat, ada keterkaitan internasional adalah kesaling ketergantungan antara pasar nasional dan para pasar internasional di mana agroindustri berfungsi. Nah, ada juga penerapan teknologi dalam agribisnis. Agribisnis sebagai seluruh kegiatan usaha yang berkaitan atau menunjang dan atau ditunjang dengan sektor pertanian dalam arti luas atau pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Merupakan sektor usaha yang sejalan dengan basis sumber daya Indonesia dan karenanya menjadi satu-satunya sektor usaha yang terbukti memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997. Keberhasilan pengembangan agribisnis dengan sendirinya akan mewujudkan basis ekonomi rakyat yang kuat. Penanganan produk minyak kayu putih bisa dilakukan pada beberapa kegiatan pokok, yaitu yang pertama, pendekatan teknologi budidaya kayu putih dimulai dari teknik pemilihan bibit unggul, teknik pemilihan tanaman kayu putih dengan melakukan intensifikasi, pengendalian hama terpadu, dan pengendalian pupuk organik. Yang kedua, pendekatan teknologi produksi minyak kayu putih. Teknologi penyulingan minyak kayu putih menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, mulai penyulingan dan kayu putih sampai dengan penanganan limbahnya, atau cair maupun padat. Teknologi penyulingan dengan pemenuhan syarat dan ketentuan penyulingan mulai dari bahan baku, bahan penolong maupun peralatan penyulingan yang dapat berjalan dengan lancar akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi minyak kayu putih. Teknologi penanganan limbah padat dengan menggunakan kembali sebagai bahan baku broiler dan penanganan limbah cair yang juga dapat dipergunakan untuk air yang dipanaskan di dalam boiler juga akan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, pendekatan teknologi pengemasan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan akan fisik, kimiawi maupun mikrobiologi. Sebagai alat transportasi komoditi maupun alat promosi dan pemberi informasi, teknologi pengemasan yang baik akan meningkatkan daya saing produk-produk lain sejenis. Yang keempat, pendekatan teknologi pemasaran harga jual produk minyak kayu putih yang rendah. Teknik pemasaran yang tepat dan cepat akan meningkatkan daya saing dalam penjualan produk sehingga bisa menjadi salah satu keunggulan kompetitif. Studi kasus, bawang merah atau Allium ascolonicum L merupakan sayuran rempah yang dikonsumsi oleh rumah tangga masyarakat Indonesia sebagai bumbu masakan sehari-hari dan bahan baku industri. Bawang merah bersama komoditas lainnya seperti padi, jagung, kelapa, kakao, temulawak, manggis, jarak pagar, ubi kayu, jeruk, dan sapi merupakan komoditas unggulan yang diprioritaskan dalam rencana pembangunan, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian periode 2005-2009. Rencana pengembangan agribisnis bawang merah salah satunya yang diprioritaskan pada penanganan pasca panen dan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini meningkatkan bahwa bawang merah adalah salah satu sumber pendapatan petani maupun ekonomi negara. Terkadang harga bawang merah di pasaran sering mengalami fluktuasi, namun usaha tani bawang merah tetap menjadi andalan usaha petani dan permintaan akan bawang merah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tidak hanya di pasar dalam negeri tetapi berpeluang juga ke pasar ekspor atau Departemen Pertanian 2006. Pada tahun 2013, produksi bawang merah di Provinsi Jawa Barat sebesar 98,42% yang dihasilkan oleh 5 sentra produksi utama yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, dan Kuningan. Produksi di Kabupaten Majalengka terbesar berasal dari Kecamatan Argapura yaitu daerah dataran tinggi. Walaupun produksi Majalengka dapat dikatakan cukup potensi, namun produktivitas masih rendah dan tidak merata di antara 3 dataran penghasil produksi bawang merah tersebut. Potensi Jawa Barat pada tahun 2013 memiliki angka konsumsi per kapita untuk bawang merah adalah sekitar 2016 kg per kapita. Jika diasumsikan bahwa seluruh kepala mengkonsumsi bawang merah, maka Provinsi Jawa Barat membutuhkan bawang merah sekitar 92.796,5 ton.
Fluktuasi harga bawang merah masih menjadi permasalahan di pasar bawang merah. Hal ini dikarenakan distribusi yang tidak merata sepanjang tahun serta mekanisme stok yang belum berjalan dengan baik sehingga produksi saat in season atau panen raya belum mampu mencukupi kebutuhan saat off season atau paceklik. Kebutuhan bawang merah terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertambahan penduduk dan daya beli. Tetapi terdapat beberapa kendala dalam usaha bawang merah. Salah satu kendala utama adalah terjadinya fluktuasi harga yang tidak menentu. Turun naiknya harga tidak dapat dipastikan tergantung kondisi pasar. Setiap daerah umumnya memiliki kondisi pasar yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan perbedaan harga antara daerah satu dengan lainnya. Salah satu sebab dari masalah ini adalah adanya ketergantungan produksi terhadap musim. Pada musim panen, jumlah produksi melimpah. Sedangkan pada musim paceklik, terjadi sebaliknya. Jumlah produksi yang melimpah akan menyebabkan turunnya harga di pasaran karena tingkat penawaran yang lebih besar dari permintaan. Keadaan akan berubah sebaliknya jika jumlah produksi lebih rendah dari yang dibutuhkan sehingga mengakibatkan harga naik. Melihat hal ini, serta pertimbangan bawang merah merupakan produk yang mudah rusak atau perishable, maka pendirian industri berbasis komoditas bawang merah memiliki prospek yang cukup lebih tinggi. Bawang merah dapat diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai tambah. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bawang merah dan menghindari fluktuasi harga yang disebabkan produksi yang tidak menentu. Selain dijual dalam bentuk bawang segar, berbagai produk olahan dapat dihasilkan dari komoditas bawang. Dalam industri makanan, umbi bawang merah sering diolah sehingga mempunyai nilai tambah seperti irisan kering, bawang goreng, bubuk bawang merah. Di Kabupaten Majalengka, permintaan akan bawang merah semakin meningkat, mengingat kebutuhan akan bawang dalam konsumsi sehari-hari begitu pula seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun demikian, belum ditunjang dengan pengembangan agroindustri dari bawang merah tersebut. Proses pengolahan dari bawang merah di Kabupaten Majalengka masih sangat sederhana yang masih dilakukan pada industri rumahan dan belum banyak peminat untuk proses olahan tersebut dikarenakan biaya bahan baku masih belum seimbang dengan proses pengolahan yang mempengaruhi pada harga jual dari bawang olahannya. Agribisnis bawang merah dari hulu sampai hilir sangat memungkinkan untuk berkembang jika terjadi keterpaduan dari masing-masing subsistem dan saling memperoleh keuntungan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melihat suatu usaha atau usaha tani layak atau tidak adalah aspek yang pertama, peluang produksi, yang kedua, peluang pasar, yang ketiga, potensi sumber daya alam, yang keempat, sumber daya manusia atau skill, yang kelima, potensi industri pengolahan, dan yang keenam, teknologi yang dapat menunjang usaha tersebut. Pengembangan agroindustri diarahkan agar dapat menciptakan keterkaitan yang lebih mendukung dalam meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Jika agroindustri di hilir berkembang, maka kebutuhan bahan bakunya akan menyerap produk usaha tani di hulu. Demikian seterusnya, hal ini akan menyerap produk input di subsektor yang lebih hulu. Maka dari itu, jika salah satu subsektor bisnis berjalan lancar dan selalu mengintegrasikan subsektor lainnya, maka agribisnis sebagai suatu sistem akan berkembang bersama-sama. Permasalahan utama yang dihadapi dalam mengembangkan usaha tani bawang merah saat ini adalah masih rendahnya produktivitas dari bawang merah dan harga masih berfluktuasi. Begitu pula dengan proses pengolahan untuk industri bawang masih rendah sehingga perlu dikaji integrasi antar subsistem dalam mengembangkan agribisnis bawang merah yang kuat dan adil. Baik, kali ini kita akan masuk ke bagian kesimpulan teman-teman. Manajemen teknologi agribisnisnya adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan.
serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Nah, agribisnis sebagai sebuah sistem memiliki 4 subsistem nih, yaitu subsistem penyediaan sarana dan prasarana usaha tani, ada subsistem usaha tani atau budidaya, subsistem pengolahan dan penyimpanan, dan subsistem pemasaran. Keempat subsistem tersebut sekaligus menjadi ruang lingkup atau batasan dalam manajemen agribisnis. Manajemen teknologi agribisnis menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti halnya manajemen yang lain, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian, dan pengendalian.